の前で武勇伝語ってもらおうよ。やばい。ちょっと待ってお話しようよ。やばいって。田舎おちょくってんなよ。安田見に農作業やってんでねえんだぞ。前科があるんです。Cinta terkadang dapat membuat seseorang mendadak bodoh, sampai-sampai kita dapat kehilangan semua yang kita punya karena saking menyayanginya. Tapi semua itu tidak menjamin seseorang akan tetap bertahan dengan kita. Jadi jangan mencintai seseorang terlalu dalam, karena nantinya saat dia pergi, kita yang akan terluka. Bucin boleh, bego jangan. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Cewek cantik ini namanya Suzuko. Hidup di keluarga yang sangat pas-pasan membuat Suzuko ini mau gak mau harus hidup secara mandiri. Makanya setelah ia lulus dari SMA, Suzuko pun langsung kerja. Dia gak mau lagi menjadi beban keluarganya. Tapi karena Suzuko gak terlalu pintar, ia pun hanya mampu menjadi pelayan restoran. Setelah mendapat kerja, Suzuko pun kebingungan harus tinggal di mana. Karena merasa kini sudah saatnya ia meninggalkan rumahnya. Kebetulan teman kerjanya yang bernama Riko ngajakin dia untuk ngontrak bareng. Lalu mereka segera mencari kontrakan yang murah di sekitar tempat kerja mereka. Dan untungnya mereka gak butuh waktu lama untuk menemukan kontrakan yang cocok. Ketika mereka lagi makan bareng setelah mencari kontrakan, tiba-tiba Riko mendapatkan telepon dari pacarnya yang bernama Takeshi. Gak lama kemudian Riko bilang ke Suzuko kalau Takeshi bakalan tinggal satu kontrakan bareng mereka. Suzuko pun langsung terkejut mengetahui itu. Dia merasa akan canggung bila tinggal dengan laki-laki yang enggak dikenalnya. Namun Riko mencoba meyakinkan kalau itu bakalan baik-baik aja. Malamnya saat Suzuko sedang menjahit tirai untuk di kontrakannya nanti, tiba-tiba adiknya yang bernama Takuya muncul. Begitu tahu kakaknya akan dipindah ke kontrakan, Takuya merasa senang karena selama ada Suzuko di rumah, Takuya merasa nggak bisa fokus belajar. Berbeda dengan Suzuko yang bodoh, Takuya ini pinternya kebangetan. Karena itulah Takuya jadi benci banget sama Suzuko, karena dia punya kakak yang bodoh. Besoknya Suzuko pun pindah ke kontrakannya. Di sana baru ada Takeshi aja, dan setelah 2 jam berlalu, Riko masih juga belum datang. Saat itulah Takeshi memberitahunya kalau Riko gak akan pernah datang karena mereka baru aja putus. Seketika itu juga Suzuko pun panik, karena itu artinya dia bakalan ngontrak berdua doang bareng Takeshi. Namun Takeshi meyakinkan kalau mereka hanya akan berbagi kamar dan gak lebih. Lagi pula Takeshi itu gak tertarik sama Suzuko, dan Takeshi pun langsung pergi meninggalkan Suzuko sendirian di kontrakan. Suzuko yang sedang merenung sendirian tiba-tiba aja mendengar suara anak kucing dan langsung mencarinya. Ternyata suara itu ada di kardus deket jendela kamarnya. Karena Suzuko kasihan sama anak kucing yang kelaparan itu, dia pun langsung pergi keluar untuk membeli makanan kucing. Sekembalinya ke kontrakan, Suzuko kaget banget saat melihat anak kucingnya udah gak ada. Dan pas tahu Takeshi telah membuangnya, Suzuko pun langsung mencarinya di luar. Gak peduli betapa derasnya hujan turun saat itu. Sayangnya anak kucing itu udah gak bernyawa. Besoknya saat Suzuko sedang sibuk kerja, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan 2 orang polisi yang sedang mencarinya. Ternyata tujuan polisi mencari Suzuko karena mendapat laporan dari Takeshi kalau Suzuko membuang semua barangnya di kontrakan termasuk tas hitam yang berisikan uang 1 juta yen. Akibatnya Suzuko pun ditahan, tapi nggak lama kemudian ia pun dibebaskan karena berhasil membayar denda sebanyak 200.000 yen. Setelah lepas dari tahanan, Suzuko pun kembali ke rumahnya lagi. Dia disambut hangat oleh ayah dan ibunya, sedangkan adiknya malah berteriak mengusir Suzuko. Dan gak lama kemudian orang tuanya juga malah ikut bertengkar. Padahal awalnya Suzuko ingin makan dengan tenang bersama keluarganya dan melepas rindu.
Tapi yang ada malah membuatnya makin stres. Sampai membuat Suzuko menggebrak meja dan dengan kesal dia mengatakan akan mencari uang 1 juta yen agar bisa hengkang dari rumah tersebut. いやだから出るって俺が何も知らないとでだよも何いくら貢いでんのよ。 100万円よ大きな声出すなよ。大体お前だってな。何言ってんだよ自分の足で生きていきます Sejak saat itu, selain menjadi pelayan di restoran, Suzuko juga menyambi kerja lain dengan menjadi pengantar surat, tukang bersih-bersih, dan customer service. Gak peduli betapa melelahkan pekerjaannya, ia tetap semangat melakukannya agar tabungan 1 juta yennya bisa cepat terkumpul dan dia pun bisa segera pergi dari rumah. Malamnya Takuya bertanya tentang keputusan Suzuko untuk meninggalkan rumah. Dan Suzuko bilang kalau dia benar-benar yakin bakalan pergi dari rumahnya. Apalagi dia juga udah sering dengar tetangganya yang sering ngejulitin dia tiap hari. Sejak dia keluar dari penjara, namanya selalu jadi gunjingan di mana-mana yang bikin dia muak mendengarnya. Suatu hari setelah Suzuko belanja, tiba-tiba ia dihampiri oleh teman-teman di SMA-nya dulu. Bukannya nanyain kabar, mereka malah langsung mengolok-olok Suzuko yang merupakan mantan narapidana. Gak tinggal diam, Suzuko pun langsung melempar mereka dengan bawang. Dan dari kejauhan tampak Takuya diam-diam memperhatikannya dengan kagum. みんなの前で武勇伝語ってもらおうよやばいちょっと待ってお話しようよやばいって欲しいんだけどてかさ今度同窓会だよお前ら全員死ねお前らだって名誉毀損で捕まんだよブス Setelah itu Takuya pun menghampiri Suzuko dan mengajak pulang bersama. Sambil berjalan keduanya pun saling cerita apa yang terjadi kepada mereka. Dan akhirnya Suzuko pun tahu kalau Takuya selama ini juga dibully di sekolahnya, sama seperti dirinya. Tetapi bedanya Takuya gak berani melawan. Sore itu terasa begitu mengharukan setelah keduanya saling curhat. Ditambah Suzuko pun menyemangati dan bilang ke adiknya dia harus berani melawan para pembuli. Takuya baru merasa bersalah sudah membenci Suzuko selama ini, sampai dia merasa nggak mau kakaknya pergi. Tapi Takuya masih gengsi buat nahan Suzuko pergi, jadi dia minta Suzuko buat bertukar kabar melalui surat. Hari itu untuk pertama kalinya mereka pun akur sebagai adik dan kakak. Beberapa hari kemudian, Suzuko pun akhirnya tinggal sendiri dan bekerja menjadi seorang pelayan di sebuah warung di pinggir pantai. Sebelum memulai pekerjaannya, Suzuko pun diajarkan untuk membuat es serut. Padahal ini untuk pertama kalinya Suzuko bikin es serut, tapi dia berhasil membuat es serut yang sempurna hingga mendapatkan pujian dari sang pemilik toko. 容器の底に少しだけ蜜を入れて、できるだけこう山盛りにしてあげる。完成。失敗し すごいよな。 Ketika Suzuko sibuk kerja, datanglah seorang cowok yang bernama Ryu yang mencoba modus kepada Suzuko dengan pesan es serut. Padahal dia ingin ngobrol dan ngajakin Suzuko jalan berduaan. Namun sayangnya Suzuko menolaknya. Dan besok harinya Ryu masih nggak nyerah dan terus ngajakin Suzuko pergi dan mengundangnya ke sebuah pesta. Awalnya Suzuko tentu saja menolak. Tapi karena Yusaku, anak dari pemilik toko, ingin ke sana juga, mau gak mau Suzuko pun harus pergi ke sana untuk menemaninya. Malamnya pas pesta lagi seru-serunya, Suzuko terpaksa pamit pulang karena sudah waktunya Yusaku tidur. Ryu pun lalu nganterin dia pulang, dan di tengah perjalanan tiba-tiba saja Ryu nembak Suzuko. Tapi Suzuko menolaknya karena menurutnya Ryu terlalu cepat mengungkapkan perasaannya sebab mereka nggak pernah mengenal satu sama lain. Bener mbak, jangan asal terima musang birahi dong. Keesokan paginya Suzuko tak terlihat ada di toko dan Ryu pun bertanya kemana perginya Suzuko kepada pemilik toko.
Dan sang pemilik pun menjawab kalau Suzuko sudah keluar dari pekerjaannya karena Suzuko sudah berhasil mengumpulkan uang tabungan sebanyak 1 juta yen dan ia ingin mencari tempat kerja yang baru. Ryu pun merasa kecewa ditambah dia baru aja ditolak Suzuko kemarin malam. Di sisi lain, Suzuko melanjutkan perjalanannya ke sebuah desa dekat hutan. Kemudian dia mampir ke sebuah kedai kopi untuk menulis surat kepada Takuya. Dan gak lama kemudian Suzuko pun langsung ngobrol dengan kakek sang pemilik kedai yang bernama Shiraishi dan meminta pekerjaan kepada dirinya. Karena Shiraishi udah banyak karyawan, akhirnya Shiraishi pun menawarkan Suzuko kerja di kebun milik temannya sebagai pemetik buah. Dan dengan semangat Suzuko pun mengiyakannya. Gak lama Shiraishi pun mengantarkan Suzuko ke rumah pemilik kebun bernama Saori. Saori pun kemudian memperkenalkan Suzuko pada anaknya yang bernama Haruo. Setelah itu Haruo pun ngantar Suzuko ke kamar yang akan ditinggalinya selama bekerja. Besok paginya Suzuko pun mulai hari pertamanya sebagai pemetik buah persik. Meskipun itu hari pertamanya, tapi ia sudah memiliki kinerja yang bagus sampai dijuluki wanita persik oleh Saori. Beberapa hari kemudian saat dia sedang kerja, Suzuko dicari Pak Kades. Dia datang untuk menawarkan Suzuko menjadi brand ambassador dari desanya untuk tampil dan memperkenalkan desanya di televisi. Suzuko yang mendengarnya cuma bisa kebingungan dan juga terdiam. Pulangnya dari kebun, Suzuko pun memutuskan untuk mandi dan memikirkan tawaran Pak Kades. Di tengah kepusingannya itu terdengar suara Haruo yang memberi saran kalau Suzuko nggak mau menjadi brand ambassador di desanya, mending ditolak aja. Paginya sebelum bekerja, Suzuko datang menemui Shiraishi dan bilang kalau dia menolak jadi brand ambassador di desa itu. Sehingga Shiraishi pun langsung menelpon Pak Kades. Tapi ternyata Suzuko udah ditetapkan jadi brand ambassador desa saat rapat kemarin tanpa sepengetahuannya. Dan saat itu juga Shiraishi pun menyarankan untuk dilakukannya rapat ulang karena Suzuko baru aja menolaknya. Dan ketika rapat dimulai, Suzuko pun menolak tawaran Pak Kades. Akan tetapi Pak Kades dan warga terus mendesaknya agar mau tampil di media dan mempromosikan desa. Tapi Suzuko tetap gak mau. Sehingga ucapannya itu pun membuat warga desa marah dan langsung menghinanya. Mereka juga bilang Suzuko sombong padahal kenyataannya gak begitu. Sampai kondisi udah gak bisa terkontrol karena warga terus meneriakinya dan memaki-maki dirinya. Barulah Suzuko bilang kalau alasannya itu karena dia adalah mantan seorang narapidana yang gak mungkin tampil di depan kamera. Dan akhirnya suasana pun hening sampai Suzuko meninggalkan ruangan. 田舎おちょくってんなよ。安田民に農作業やってんでねえんだぞ。なあ。やれよ。死ね。前科があるんです。Akibat kejadian kemarin, Suzuko pun memutuskan untuk pamit aja dari sana. Dia juga mengucapkan rasa terima kasihnya pada Saori dan juga Haori yang sudah memberikannya tempat tinggal, pekerjaan, dan masih baik padanya, gak peduli kalau Suzuko seorang mantan narapidana. Bahkan Suzuko masih diberi upah, walaupun untuk kali ini Suzuko gak bisa mencapai uang tabungan sampai 1 juta yen. Kemudian Saori dan Haori pun mengantarkan Suzuko ke stasiun dengan mobilnya. Suzuko pun akhirnya sampai di kota berikutnya. Di sisi lain, Takuya masih aja diganggu dan dipukuli oleh segerombol anak nakal di sekolahnya. Dan masih di hari yang sama karena dia nggak memiliki tempat tinggal, Suzuko pun mutusin buat nyari kos-kosan murah buat tinggal sementara. Dan setelah ia menemukannya, nggak lama pemilik kosan pun nganterin dia ke kamar. Beberapa hari kemudian Suzuko keterima kerja di sebuah toko bunga. Hari itu cukup ramai orang berdatangan ke toko bunga itu. Karena Suzuko belum banyak belajar soal produknya, dia jadi salah memberikan produk ke pembeli. Sampai akhirnya ia kena omel manajernya. Pulangnya Suzuko pun berjalan sambil sedih karena hari pertamanya kerja udah kena omel. Tapi dari kejauhan Nakajima datang padanya dan mencoba menenangkan Suzuko dengan bilang kalau dia nggak perlu khawatir soal kerjaan tadi.
Besoknya di tempat kerja, seorang pegawai toko bunga juga mengajak Suzuko dan Nakajima untuk minum-minum. Sebenarnya Suzuko nggak ingin datang, tapi karena nggak enak sama yang lain, akhirnya ia pun datang juga. Setelah cukup lama berdiam di bar, Nakajima pun mengajak Suzuko untuk pulang duluan bersama dirinya. Kemudian ia nganterin Suzuko pulang ke kosan. Beberapa hari kemudian di saat libur kerja, Suzuko pun membeli bahan-bahan masakan di supermarket. Dan gak sengaja dia bertemu dengan Nakajima juga di sana. Lalu Nakajima pun ngajakin Suzuko untuk minum teh bareng. Nakajima bertanya tentang asal Suzuko. Awalnya Suzuko pun ragu untuk mengungkapkannya, tapi akhirnya Suzuko pun menceritakan semua tentang dirinya, dari mulai alasan kenapa dia ke kota itu, tujuan dia mengumpulkan uang 1 juta yen, sampai kasus kriminalnya yang terjadi setelah Takeshi membuang anak kucing miliknya. Sampai Suzuko pun merasa terlalu banyak yang dia ceritakan. Dan dengan cepat dia pun pergi meninggalkan Nakajima karena dia ketakutan hal itu akan membuat Nakajima ilfil kepada dirinya. Namun Nakajima pun terus mengejar Suzuko yang mencoba menghindarinya dengan cepat. Dan terjadilah perdebatan di antara keduanya di sepanjang jalan. Sampai akhirnya Suzuko dapat dihentikan oleh Nakajima. Dan sesudah itu Nakajima menatap Suzuko. Nakajima ingin mengatakan sesuatu tapi dia ragu karena dia merasa takut. Hingga akhirnya dia pun mengungkapkan juga kalau sebenarnya selama ini dia mencintai Suzuko dari lubuk hati terdalamnya. Dan dia nggak peduli dengan masa lalu Suzuko yang ternyata mantan narapidana. Sedangkan Suzuko terdiam gak percaya sebab cintanya gak bertepuk sebelah tangan. Ya, Suzuko juga memiliki perasaan yang sama. Setelah keduanya saling mengungkapkan perasaannya, Nakajima pun ngajakin Suzuko ke kosan untuk masak bersama. Sesampainya di kosan, Nakajima pun membereskan kontrakannya. Lalu mereka bermesraan bagai dunia milik mereka berdua dan yang lain ngungsi. Mereka juga melupakan semua hal di sekitarnya, termasuk lupa soal tujuan awalnya untuk memasak bersama di sana. Dan semenjak hari itu, keduanya pun memutuskan untuk pacaran. Setelah beberapa hari tidak membuat surat, akhirnya Suzuko pun menulis surat untuk Takuya. Dalam surat itu, Suzuko memberitahu kalau dia baik-baik aja di sana. Apalagi sekarang Suzuko telah memiliki kekasih yang dapat diandalkan. Sedangkan di sisi lain adiknya masih aja dibully oleh teman-temannya di sekolah. Beberapa hari kemudian, toko bunga tempat Suzuko kerja memiliki karyawan baru bernama Miyamoto. Nakajima pun disuruh sang manajer untuk mengajari Miyamoto seperti Suzuko dulu. Karena merasa nyambung, apalagi keduanya berasal dari kampus dan jurusan yang sama, mereka pun kemudian jadi mudah buat akrab. Dan gara-gara melihat kedekatan Nakajima dan Miyamoto semakin lengket, tanpa disadari Suzuko cemburu sampai membuatnya gak konsen kerja dan lagi-lagi kena marah sama manajernya. Malamnya sebelum Suzuko dan Nakajima tertidur, Nakajima izin meminjam uang dari Suzuko untuk keperluannya sebanyak 50.000 yen. Tanpa pikir panjang, Suzuko bersedia meminjamkannya. Besok paginya di saat kerja, sang manajer bilang ke Suzuko kalau Nakajima akhir-akhir ini sering banget meminta jadwal kerjanya. Dan juga ia menghitung gaji milik Suzuko, sampai mengira kalau keduanya akan menikah. Hal itu membuat Suzuko pun kebingungan karena mereka belum merencanakan hal tersebut. Malam hari, Suzuko pun pergi ke telepon umum untuk ngajakin Nakajima pergi. Tapi Nakajima nggak bisa karena ia sedang sibuk. Dan hari berikutnya saat Suzuko sedang berjalan pergi ke suatu tempat, dia bertemu Miyamoto dan Nakajima yang sedang asik nongkrong di kafe. Padahal semalam Nakajima bilang dia sibuk banget. Tiba-tiba Nakajima langsung datang kepadanya dan minjem duit dengan alasan akan bertemu seseorang. 1万円貸してもらえないかな。ありがとう。何やってんだろう私。 Saat kembali ke apartemennya, Suzuko pun mulai overthinking sama sikap Nakajima yang sudah berubah. Apalagi setiap pacaran pasti Suzuko yang bayar. Sehingga Suzuko pun berpikir kalau Nakajima hanya seorang mokondo yang sedang memanfaatkannya saja.
Gak ingin suuzon, Suzuko pun memutuskan untuk pergi ke kosan Nakajima. Sampai di sana, Suzuko menanyakan tentang perubahan sikap dan perasaan Nakajima kepadanya. Dan Nakajima menjawab kalau dia masih mencintai Suzuko. Tapi Suzuko ragu kalau Nakajima masih mencintainya karena Nakajima sudah terlihat hilang perasaan padanya dan merasa kalau selama ini dia hanya cinta sendirian. Sampai akhirnya dengan berat hati, Suzuko pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. 私のこと好き？好きだよ。一緒にいて落ち着くし。照れるよ、なんかこういうの。デート代まで払わなきゃいけないの言えないんじゃん。中島君といるの。Sesampainya di kosan, Suzuko pun menerima surat yang ternyata dikirim oleh Takuya padanya. Lalu dia pun membacanya dan ternyata surat itu berisi curhatan Takuya yang selama ini masih aja dibully teman-temannya. Sampai akhirnya dia nggak tahan lagi dan mulai melawan mereka. Tapi Takuya malah bikin salah satu anak cedera. Akibatnya kedua orang tuanya pun berencana memindahkan Takuya ke sekolah lain. Karena mengingat saran Suzuko yang bilang jangan pernah takut dan lari dari masalah. Akhirnya Takuya tetap sekolah di sana dan selain itu Takuya juga menyuruh Suzuko untuk kembali ke rumah. Karena dia dan kedua orang tuanya rindu dengan adanya Suzuko. Setelah membaca itu, Suzuko pun menangis dan merasa kalau selama ini ternyata yang dia butuhkan hanyalah keluarga, bukan orang lain apalagi pasangan yang mengkhianatinya. 電話でもしてやってください。拓也。Selesai membaca surat, Suzuko segera mengemasi barang-barangnya. Besok paginya dia pergi meninggalkan kosan dan gak lupa sebelum dia pergi, dia mengirim surat pada Takuya yang sudah ia tulis semalam. Kemudian Suzuko pergi ke toko bunga. Suzuko menemui manajernya untuk keluar dari kerjaan dan pamitan untuk terakhir kalinya. Sebelum pergi, Nakajima pun menemuinya untuk membayar hutang-hutangnya pada Suzuko selama ini. Setelah Suzuko pergi, Nakajima tampak gak fokus dengan pekerjaannya. Miyamoto yang melihat itu pun langsung menghampiri Nakajima. Dan ternyata selama ini terungkap kalau tujuan Nakajima meminjam uang Suzuko karena Nakajima gak mau Suzuko mengumpulkan uang 1 juta yen dan pergi meninggalkannya ke kota lain. Nakajima yang masih mencintai Suzuko pun langsung berlari mengejar cintanya sebelum dia pergi menjauh. Nakajima terus mengayuh sepedanya sekenceng-kencengnya dan mencari Suzuko ke sana kemari. Tapi sayangnya dia gak kunjung bertemu dengan cintanya itu. Ketika Nakajima beranjak meninggalkan stasiun, Suzuko ternyata baru datang. Walaupun mereka ada di tempat yang sama, tapi keduanya tetap gak dapat bersatu kembali. Sehingga Suzuko pun menyadari kalau mereka memang ditakdirkan untuk tidak berjodoh. Dan akhirnya Suzuko tetap memutuskan untuk pulang ke rumahnya. 来るわけないか。